Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan PROM dan interface CLI dari router atau switch Cisco. Bisa kita lihat di sini ada sebuah router 1841. Kita klik, lalu kita coba hidupkan dengan menekan tombol on off yang ada di sini hingga berwarna hijau. Ya, jika PC terhubung dengan kabel konsol, pada saat booting bisa terlihat pada layar konsol terjadi pemekaran file dan bisa terlihat informasi tentang fisik seperti contoh jenis model prosesor, compact flash, NVRAM, dan version iOS-nya di sini. Pada saat awal belum ada konfigurasi sama sekali, belum ada konfigurasi apa-apa, dan dia akan menanyakan configuration dialog. Kali ini saya akan mengetik no, dan inilah tampilan awal dari command line interface router Cisco. Untuk masuk ke mode yang pertama, yaitu user execute mode, kita cukup menekan tombol enter. Bisa kita lihat di sini ada tanda lebih besar menandakan kita sedang berada di PROM user execute mode. Dari user execute mode kita bisa berpindah-pindah ke mode lainnya. Contohnya, bila kita ingin berpindah ke privilege exec mode, bisa kita ketikkan perintah enable. Bisa terlihat di sini kita sudah berpindah ke privilege execute mode, dan untuk kembali lagi ke user exec mode bisa kita ketikkan perintah disable. Ya, bisa kita lihat kembali lagi ke tanda lebih besar yang menandakan kita sedang berada di PROM user exec mode. Saya akan masuk lagi ke mode privilege exec dengan mengetik enable. Lalu dari mode privilege exec kita bisa masuk lagi ke global configuration mode dengan mengetikkan perintah configure terminal. Ya, bisa lihat kita sudah masuk ke configuration mode. Lalu jika ingin kembali ke privilege exec mode, bisa kita ketikkan exit. Ya, bisa dilihat telah kembali ke privilege execute mode. Ya, itu tadi info untuk berpindah antar mode. Ya, iOS juga mendukung auto completion. Misalnya saya ingin menampilkan version dari iOS dengan mengetikkan show var, lalu saya tap. Karena kemungkinan dari var hanya version, maka dia akan melengkapi, lalu enter. Akan terlihat halaman tentang version iOS-nya. Karena banyak hanya halaman, bisa dilihat more. Kita bisa menekan tombol enter untuk melihat menambahkan per baris, atau dengan menekan tombol spasi untuk melihat per halamannya. Contoh yang kedua,
Saya akan mengetikkan show run lalu tab. Ternyata kemungkinan run hanya running config. Saya enter. Contoh selanjutnya, misalnya saya akan ketikkan perintah s, lalu saya akan mengetikkan tanda tanya. Dia akan keluar kemungkinan perintah yang ada dalam maksud saya privilege mode yang berawalan dengan S. Ada send, setup, show, dan SSH. Misalnya di sini saya memilih show, lalu saya tanda tanya lagi, akan keluar semua perintah yang kemungkinan dapat dipakai dalam privilege exec mode dengan awalan show tadi. Di sini sebenarnya kita juga dapat menggunakan singkatan seperti SH, karena kebetulan SH hanya ada kemungkinan show yang tadi, lalu RU, dan saya enter. Dia akan menampilkan sama seperti perintah show running, karena kebetulan yang berawalan dengan SH dan RU hanya perintah show running. Model singkatan seperti tadi tidak dianjurkan untuk kalian yang masih pemula dalam penggunaan CLI ini. Jadi sebaiknya bagi pemula tetap menggunakan versi perintah yang panjang agar lebih jelas. Contoh selanjutnya, misalnya Anda ingin mengeset waktu itu clock, lalu kita enter. Incomplete comment artinya komen belum lengkap, jadi coba kita menggunakan tanda tanya dengan mengetik kembali clock ditambah tanda tanya. Keluar pilihan set. Pilihan di sini hanya satu, yaitu set. Sebelah kanannya ini adalah penjelasan dari pilihan set ini. Set the time and date. Kita ketikkan kembali clock, set, lalu misalnya tanpa pengetahuan saya langsung mengisi 15 April 2014, lalu enter. Ternyata dia tidak kenal ini. Bisa dibaca invalid input detected at markernya yang atas ini 2014. Dia tidak kenal komen yang ini. Tandanya sangat penting kita untuk mengikuti format yang telah ditentukan. Karena tidak hafal dengan komen selanjutnya, di sini saya tambahkan tanda tanya kembali setelah clock set. Tanda tanya. Ternyata di sini saya harus memasukkan hour, minute, dan second terlebih dahulu. Ini pilihannya dan ini penjelasannya. Current time. Misalnya hour saya isi dengan 20, minutes-nya 30. Lalu karena second hanya 0 sampai 60, misalnya saya mengisi dengan 99, lalu enter. Invalid input detected. Kembali dia menunjukkan pada clock set
hour, minute, and second. Dia menunjuk pada hour, minute, and second bahwa terjadi kesalahan kembali. Jadi bisa dikatakan cukup membantu karena dapat mengoreksi kesalahan yang ada. Jadi saya akan coba ganti kembali dengan misalkan 35. Lalu saya enter. Ternyata incomplete comment lagi. Ternyata komen belum lengkap. Jadi saya coba tambahkan kembali dengan spasi lalu tanda tanya. Bisa dilihat ternyata yang kurang adalah tanggal dan bulan. Bulan dalam bahasa Inggris tentunya. Misalkan saya isi dengan 15 April, lalu saya enter. Ternyata incomplete comment lagi. Tentu saja yang kurang adalah kita coba tanda tanya dan end. Ternyata tahun. Kita tinggal menambahkan tahun 2014. Lalu enter. Ya, berhasil. Bisa dilihat bila berhasil tidak ada keluar notif error atau yang lainnya. Berarti itu berhasil. Ya, demikianlah pembahasan singkat pada Prom iOS. Bagaimana cara berpindah antar mode, auto completion, autocorrect, dan beberapa notifikasi kesalahan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih.